Assalamualaikum Bu Nur. Sudah selesai jam pelajarannya belum Bu Nur? Waalaikumsalam, sudah Miss Vicky. Kebetulan saya sudah selesai mengajar nih Miss Vicky, lagi santai. Gimana Miss Vicky? Kalau boleh ya Bu Nur ya, boleh nggak diskusi sebentar gitu Bu Nur biar mau berbagi gitu Bu Nur, barangkali ada waktu. Boleh banget Miss Vicky. Apa sih yang nggak boleh buat Miss Vicky? Kebetulan saya Masya juga kan Allah. udah selesai ngajarnya. Hmm. Kira-kira Miss Vicky mau di mana nih ngobrolnya nih? Perpus aja ya Bu yuk, di perpus biar enak gitu Iya, ngobrol-ngobrolnya, barangkali bisa sambil baca-baca buku gitu. iya. Boleh. Ayo kita ke perpus, Miss. Iya. Terima kasih banyak Bu Nur sebelumnya mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Vicky. Ya. Sama-sama Miss, saya juga senang loh kalau saya dapat membantu Miss Vicky. Memangnya apa yang diharapkan sama Miss Vicky dalam obrolan ini nih Miss? Eh, Harapan Vicky sih ya Bu ya, biar ini apa sih namanya tuh, biar lebih tenang, bisa berbagi sama Ibu gitu. Biar Oh iya, jadi curhat lah sedikit gitu, bahasanya mah curhat gitu. Itu ada yang mengganjal gitu dalam pikiran Vicky gitu Bu. Iya. oh begitu ya. Jadi gimana nih apa yang mau diobrolin sama Miss Vicky nih? Sepertinya Miss Vicky kelihatan apa mukanya agak kesal, tidak bersemangat gitu. Iya gini ya Bu ya. Jadi tuh eh, ada rekan guru ya Bu yang nggak respon gitu, yang nggak respon sama yang nggak setuju gitu sama Vicky gitu. Ada yang Oh, apa? Gitu. maksudnya ada yang tidak suka bagaimana, Miss? Coba bagaimana kronologis ceritanya? Bisa Miss Mm, Vicky cerita dengan jelas terlebih dahulu seperti itu, Miss Vicky? mm. Vicky kan pegang kelas 6 ya Bu ya, pegang kelas 6 terus juga dapat tugas tambahannya, dapat tugas tambahan atau tugas baru itu megang uang tas ya Bu ya, kebetulan gitu, bendahara tas gitu. Jadi terus tapi pada saat berbagi praktik baik tuh Bu, waktu pas diseminasi ya rekan guru tuh ada beberapa yang kurang respon gitu dengan baik gitu mengenai materi yang Vicky sampaikan gitu, mengenai pembelajaran. Dan juga kayaknya tuh nggak apa ya Bu, nggak fokus lah gitu dalam Hmm, berbagai praktik baik gitu, seperti itu. iya. Oh begitu. Menurut Miss Vicky, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan guru-guru tersebut itu tidak antusias ya, Miss Vicky? Barangkali Miss Iya, iya. Vicky ya bisa Mm-mm. mengingat lagi, barangkali ada Mm-mm. kejadian atau misalkan praktik baik yang sebelumnya gitu sehingga berpengaruh Mm-mm. kepada praktik baik yang selanjutnya gitu ya, Miss ya? Iya. Mm-mm. Kayaknya waktu itu tuh seingat Vicky tuh saat presentasi ya untuk berbagi praktik baik tuh yang pertama ada refleksi tuh Bu dari rekan guru yang menyampaikan kalau Vicky tuh kurang komunikatif gitu pada saat memimpin diskusi gitu dalam praktik baik. Tapi waktu itu Vicky materinya belum disampaikan, belum diselesaikan gitu. Iya. Oh, itu Itu. penyebabnya ya. Jadi, rekan-rekan Mm-mm. guru itu tidak semangat atau tidak antusias dengan presentasi Mm-mm. praktik baik Miss Vicky, karena mereka menganggap Mm. Miss Vicky itu, tidak komunikatif gitu ya. Menurut Miss Iya. Vicky dengan kondisi seperti itu, Mm-mm. misalkan dicontohkan ada skala 1 sampai 10 gitu ya Miss Vicky. Mm-mm. Kira-kira, pada saat itu, Mm-mm. kondisi seperti itu, Mm-mm. posisi Miss Vicky berada di skala berapa, Miss? Mm-mm. Kayaknya berada di skala 6 ya, soalnya Vicky tuh kedengeran gitu ada yang berbisik tuh ya Bu ya mengenai tampilan gitu dalam presentasinya Vicky tuh nggak Iya. variatif katanya tuh, nggak variatif, masih sama sama yang sebelumnya gitu, kurang variatif. Jadi Oh, iya. di skala 6 gitu, jadi kayak harus Iya. Baik, diperbaiki Miss, gitu. ya. Baik, Miss Vicky. Memang Miss Vicky mengharapkannya kira-kira di skala berapa Miss Vicky-nya?
Vicky sih berharapnya tuh skala 9 ya Bu ya. Jadi maksudnya adanya peningkatan lah gitulah Bu lah ya. Gitu. Iya, betul sekali ya Miss ya. Hmm. Jadi merasa Mm-mm. ingin lebih meningkat Mm-mm. lagi gitu ya Miss Iya ya dalam betul. presentasi Mm. tersebut. Iya. Nah, kalau boleh Bu Nur tahu nih Miss Vicky, pada Iya. saat presentasi praktek baik Miss Vicky itu ya yang Mm-mm. digunakan dalam menyampaikan materi dalam presentasinya berbentuk seperti apa ya Miss Vicky? Mm-mm. Kemarin tuh menggunakan PPT ya Bu Nur ya, tapi PPT-nya juga itu tuh yang standar gitu. Kemudian cara penyampaian materi dalam PPT-nya juga hanya membaca aja gitu dari tampilan slide dalam PPT yang Miss buat gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Jadi Miss Vicky menyampaikan dengan materi Mm-mm. yang sederhana, PPT yang Mm-mm. sederhana gitu tanpa adanya variasi gambar atau musik atau Mm-mm. lagu gitu ya Miss ya. Pernahkah Iya. Miss Vicky pernah nggak menggunakan cara lain atau Mm-mm. tambahan penunjang lain gitu yang akan membantu Miss Vicky dalam presentasi praktik baiknya Miss Vicky? Mm-mm. Nanti dulu, kayaknya tuh sebentar. Pernah itu waktu itu Miss tuh saat itu tuh menyelipkan lagu terus musik instrumen gitu dalam berbagai praktik baik waktu itu Bu. Oh, penggunaan musik Mm-mm. ya. Kalau Mm-mm. boleh Bu Nur tahu nih, penggunaan Mm-mm. musik atau lagu tersebut, Miss Mm-mm. Vicky gunakan atau sematkan pada awal atau akhir presentasi, Miss? Apakah terdapat perbedaan Mm-mm. kegiatan praktik yang menggunakan musik atau lagu dengan yang tidak, Miss? Eh, Kayaknya ada perbedaan Bu Nur ya dengan rekan-rekan guru dalam menyikapi materi yang Vicky sampaikan. Guru-guru tuh lebih fokus, terus juga bisa mengikuti kegiatan berbagai praktik baik dalam presentasi yang Vicky jelaskan. Kemudian rasakan kehadiran guru-guru juga dengan sepenuhnya gitu. Dan Oh, yang lagu Vicky sematkan itu di awal kegiatan itu Bu. iya, iya. Wah, bagus sekali nih Miss Vicky ya dengan menambahkan lagu atau musik dalam presentasi itu, Miss Vicky itu mampu menarik rekan-rekan guru ya pada saat presentasi praktik baik. Menurut Miss Vicky, apakah ada alternatif lain gitu sehingga lebih wow gitu dalam presentasinya Miss Vicky? Hmm, Kayaknya harusnya sepertinya mau mencoba menggunakan Canva deh Bu Nur. Jadi supaya tampilannya itu lebih variatif, terus banyak warnanya, kemudian juga para rekan sejawat atau rekan guru tuh lebih tertarik gitu ya dengan warna dan juga bentuk-bentuk dalam tampilan sehingga bisa hadir sepenuhnya dalam menerima materi yang Vicky sampaikan gitu. Sehingga lebih komunikatif lagi. Terus sebentar Bu. Oh ya, minggu lalu juga waktu Vicky ikutin seminar itu dalam kegiatan tuh ada ice breaking. Kayaknya perlu juga tuh sebelum kegiatan untuk meningkatkan konsentrasi dan untuk menghadirkan peserta dengan sepenuhnya itu Vicky harus belajar atau ini ya Bu, banyak macam-macam ice breaking gitu. Jadi untuk menarik perhatian rekan sejawat dalam kegiatan. Jadi mungkin Oh, bisa diterapkan dalam presentasinya Vicky gitu. oh iya. Wah, keren sekali nih sarana penunjangnya Miss Vicky. Ada lagunya, musiknya, ice Hmm, breaking gitu ya. Itu ya ya. ide sangat bagus nih Miss Vicky. Kira-kira kapan nih Miss Vicky akan menerapkan rencana atau ide-ide seru tersebut ketika Miss Vicky presentasi bersama rekan-rekan guru itu Miss? Hmm. Insya Allah Miss akan segera mempraktekannya gitu ya Bu ya, supaya bisa berbagi praktek baik dapat lebih menarik lagi, kemudian juga maksimal dan sesuai harapan gitu. Nanti Insya Allah menerapkannya minggu-minggu ini Miss, Bu, Oh, iya. benar. Alhamdulillah semangat banget nih Miss Vicky ini ya udah idenya kreatif, semangat, masih Masya muda Allah. gitu ya. Sehingga dapat menumbuhkan ide yang tadi yang kreatif, inovatif gitu. Hmm. Nah, menurut Miss Vicky nih, kira-kira ada hal lain Hmm. nggak sih yang dilakukan Miss Vicky yang lebih luar biasa lagi gitu tuh Miss? Hmm.
Miss tuh pada saat latihan ya kemarin ya bukan aja materi ya Bu ya dan ice breaking, tapi juga mendapatkan teknik komunikasi gitu. Komunikasi pada saat menjadi presenter. Jadi biar apa sih? Biar bisa menarik lagi ya Bu ya di apa namanya rekan sejawat gitu. Biar Iya. biar menarik. Terus juga mempraktikannya, yaitu mempraktikannya di minggu-minggu ini jadi biar tidak ada kebosanan gitu ketika presentasi Vicky berlangsung gitu Bu. Berarti biar tidak monoton gitu ya Miss Vicky ya. Ya. Alhamdulillah semangat sekali ini rencana yang luar biasa ini Miss Vicky ini. Iya. Iya. Nah, menurut Miss Vicky itu kira-kira rencana yang tadi itu tuh ya yang menggunakan musik, kemudian lagu, pakai Iya. speaking dan lain sebagainya itu kira-kira rencana tersebut dapat membuat rekan guru tertarik dan sepenuhnya ya dalam praktik baik di sekolah Miss Vicky? Iya. Iya, cara yang Vicky sampaikan ya Bu ya dalam memimpin kegiatan dengan menggunakan Canva, terus penggunaan ice breaking, kemudian menyematkan lagu dan musik juga, serta bahasa komunikasi, kayaknya akan lebih baik dan akan meningkatkan daya tarik dalam memimpin kegiatan, sehingga kegiatan berbagi praktik baik ini lebih menarik bagi rekan-rekan sejawat gitu Bu. Betul sekali, alhamdulillah ini Bu Vicky luar biasa. Nah, menurut Miss Vicky dalam melaksanakan rencana tersebut kira-kira siapa saja yang dapat membantu dalam menjalankan ide-ide tersebut Miss Vicky? Ide-idenya ya mulai sekarang kan Miss akan menerapkan ya berbagai penunjang gitu dalam menghadirkan peserta kegiatan yang dengan aktif, komunikatif, kemudian ditunjang juga oleh sarana dan bahan yang menarik dalam presentasi saya gitu. Iya, saya sarana kemudian lain sebagainya mungkin dapat dibantu juga dengan rekan sejawat. Iya, dengan rekan sejawat betul, iya. Baik, Miss Vicky rencana dan kolaborasi yang sangat semangat sekali ya. Kemudian dari rencana-rencana tersebut menurut Miss Vicky komitmen apa nih yang akan Miss Vicky lakukan untuk menjalankan rencana tersebut sehingga bisa sesuai dengan harapan Miss Vicky gitu? Akan melaksanakan praktik baik ya Bu ya Vicky itu ya, dan komitmen dan continue gitu ya, melaksanakan praktik baik gitu biar apa sih namanya berbagi praktik baik biar teman-teman itu apa namanya antusias gitu, Antusias, semangat gitu ya. Iya, semangat gitu. Jadi biar nggak apa sih gitu. Miss Vicky itu bukan narasumber, bukan apa gitu, maksudnya apa sih namanya berani gitu maksudnya menyampaikan materi gitu. Jadi biar ditingkatkan lagi gitu keahliannya, kompetensinya gitu Bu. Iya, baik biar bisa lebih percaya diri, teman-temannya antusias, tertarik. Waduh, ini Miss Vicky mau menyampaikan presentasi, saya suka nih, senang gitu ya Miss Vicky ya. Miss Vicky semoga rencana baik ini segera terlaksana ya Miss Vicky. Dan semoga hasilnya pun sesuai dengan yang kita harapkan gitu ya Miss Vicky ya. Iya, betul. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Nur ya atas waktunya. Kemudian berkenan mendengarkan Vicky, masalahnya Vicky gitu di sekolah gitu. Kemudian merasakan adanya semangat gitu dari Bu Nur gitu ya untuk meningkatkan perbaikan kompetensi Vicky gitu. Jadi lebih tenang gitu, lebih apa sih namanya? Sudah curhat sama ibu tuh udah ini plong gitu. Seperti itu. Sama-sama Miss Vicky, saya juga senang bisa mengobrol dengan Miss Vicky, dapat membantu Miss Vicky menemukan solusi sendiri dengan mengobrol dengan saya. Jadi saya juga sangat senang mendengar perasaan Miss Vicky lebih rileks, lebih nyaman gitu ya, semangat lagi gitu. Seperti itu Miss Vicky. Terima kasih banyak Bu Nur. Sama-sama Miss Vicky, mari kita bergerak menuju perubahan ya Miss Vicky yang kita mulai dari diri sendiri ya Miss ya. Iya, siap, semangat. Semangat Miss Vicky, pantang menyerah. Semangat.
Miss Vicky lagi sibuk nggak? Udah selesai ngajarnya kan Miss Vicky? Alhamdulillah udah. Eh, mau ngobrol-ngobrol, kebetulan lagi santai, udah santai, udah alhamdulillah udah selesai ngajarnya. Iya Miss, ini saya lagi pengen ngobrol sama Miss Vicky, boleh ya Miss ya? Boleh, boleh. Santai aja Bu Nur. Gimana nih Bu Nur, ada yang bisa dibantu nggak? Kelihatannya tuh Bu Nur sedang murung gitu. Iya Miss, ini setidaknya kalau misalkan saya udah ngobrol-ngobrol sama Miss Vicky tuh beban saya jadi sedikit berkurang gitu ya Miss ya, agak sedikit lebih tenang lah gitu. Ini Itu Miss saya harapannya. iya Harapannya harapan Bu Nur seperti itu ya setelah iya ngobrol-ngobrol sama saya. iya Oke, iya, Miss. mangga. Heeh. Jadi gini Miss Vicky, saya tuh ada masalah Miss, saya tuh kepikiran Mm-mm. terus kalau di sekolah tuh Miss. Mm-mm. Kalau boleh Miss tahu permasalahannya apa ya? Oh, ya itu dia tuh Miss, saya kan tahu Mm-mm. sendiri ya Miss ya, saya tuh ngajar anak kelas rendah ya Miss ya, sedangkan ini kan Mm-mm. udah mau semester 2 mau Iya. naik-naikkan. Ternyata ada beberapa siswa tuh Miss yang sampai saat ini nih Mm-mm. mau sumatif akhir Mm-mm. semester masih ada beberapa anak itu Miss yang belum lancar membaca, belum lancar Mm-mm. menulis gitu tuh Miss. Padahal saya udah berusaha gitu tuh Miss. Oh, pantas aja Bu Nur kelihatannya murung gitu ya. Jadi menurut Bu Nur tuh faktornya apa tuh yang menyebabkan beberapa anak tersebut belum lancar baca sama menulis? Nah, kalau seingat saya sih ya Miss ya, udah saya teliti gitu tuh ya Miss ya. Kebetulan tuh di antara anak tersebut tuh Miss, salah satunya tuh ada yang biasalah orang tuanya itu berpisah Miss. Jadi si murid saya itu tinggal sama ibunya Miss gitu. Dan adiknya gitu. Jadi si ibunya itu sibuk kerja gitu Miss dari pagi sampai larut malam. Bahkan waktu untuk bertemu dengan murid saya itu frekuensinya tuh sangat sedikit sekali gitu. Pagi-pagi sebelum dia bangun udah berangkat. Anak-anaknya udah pada tidur, dia baru pulang. Jadi diantaranya sih rata-rata intinya tuh mereka tuh kurang perhatian dari orang tua, Miss. Dan karena kesibukan mereka gitu tuh, Miss, sehingga tidak ada waktu untuk membimbing murid-murid saya itu, Miss. Begitu Ya, ya. jadi jadi mengganggu kegiatan belajar lah Miss, anak-anak tersebut masih belum lancar gitu sampai saat ini membaca, menulis. Itu sih intinya sih Miss. Jadi waktu di rumahnya tidak ada sedikit sedikit untuk dibimbingnya sama orang tuanya itu Miss, seperti itu. Kasihan ya Bu ya, kasihan sekali tuh anaknya. Gini ya, memang betul ya Bu Nurhayati ya kalau kurang perhatian dari orang tua itu akan berpengaruh kepada kegiatan belajar anak gitu. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut, gimana tuh rencananya Bu Nur ke depan? Kalau menurut saya sih ya, Miss ya, Mm-mm. saya tuh sepertinya sudah harus memberikan waktu tambahan lagi, Miss, setelah jam mengajar. Kalau kelas rendah itu kan tidak perlu sampai siang ya, Miss ya. Rencananya saya tuh setelah selesai jam ngajar saya tuh anak-anak yang kurang lancar membaca menulis tuh akan saya bimbing lagi Miss di luar jam pelajaran tersebut. Itu Itu sih berarti di tes itu antaranya. ya? Les Nah, berarti. saya kira seperti itu Miss. Jadi saya benar-benar harus meluangkan waktu membimbing lah seperti layaknya di rumah sebagai orang tua gitu. Kemudian kayaknya sih apa ya Miss ya? Sebenarnya saya harus lebih belajar lagi ya Miss ya tentang teknik mengajari anak-anak dalam belajar membaca, belajar cepat membaca, mahir membaca ya dan menulis ya Miss. Kayaknya sepertinya itu deh Betul. saya harus belajar Iya. lagi.
Iya. Betul-betul. Solusinya bagus banget tuh Bu Nur ya. Dengan memberikan jam tambahan atau les ya kepada anak tersebut, terus serta menambah koleksi ya tadi ya, koleksi buku belajar Iya. Oh membaca iya Bu, dan iya. menulis. Mm-mm. Terus jadi sehingga anak tersebut tuh banyak memiliki waktu gitu ya, lebih banyak untuk berlatih membaca dan menulis di rumahnya. Apalagi disediakan bukunya sama Bu Nur gitu. Bagus banget tuh solusinya, Bu. Iya, saya tuh rencananya seperti itu Bu ya. Kalau buku-buku sih Mm-mm. memang sudah ada ya Bu ya di sekolah gitu ya Bu. Iya. Setiap anak belajar tuh saya sediakan. Tapi untuk kali ini mah saya Mm-mm. berinisiatif untuk membawa pulang aja lah di rumahnya. Misalkan setelah jam pelajaran Mm-mm. saya dibimbing ya Bu ya gitu, Iya. menggunakan buku-buku baca, buku cerita, kemudian menulis dan lain sebagainya. Nah, kali ini rencananya saya tuh akan saya suruh Mm-mm. bawa pulang sama anak-anak tersebut dengan harapan Mm-mm. di rumahnya tuh bisa dibaca sendiri gitu. Jadi Gitu. saya sediakan sedang dari sekolah suruh bawa pulang gitu, Miss. Iya iya betul. Jadi biar banyak berlatih di rumah ya. Betul. Iya, Miss. Kemudian kira-kira tuh, kira-kira kapan itu Bu Nur tuh akan melaksanakan rencana tersebut itu kira-kira kapan tuh Bu? Kayaknya harusnya secepatnya deh, Miss. Kalau menurut saya sih, Mm-mm. saya kan besok udah mulai deh, Miss. Setelah pulang Mm-mm. selesai jam mengajar saya, anak-anak yang sudah lancar mah saya pulangin, Miss. Kemudian Mm-mm. yang belum lancar saya lanjut untuk pembimbingan, Miss, gitu. Jadi kayaknya udah Mm-mm. mulai besok udah rencana tersebut udah harus saya terapkan, Miss. Seperti itu, Miss. Mm-mm. Baik baik. Gerak cepat ya Bu Nur ya. Hebat. Oke, semangat semangat ya hebat. Iya, Miss. Kira-kira komitmennya apa tuh Bu Nur rencana penyelesaiannya tuh? Penyelesaian masalah ini tuh bagaimana? Iya ya, kalau menurut saya sih Miss ya, saya akan melaksanakan rencana tadi, yang saya akan meluangkan waktu pembimbingan setelah jam mengajar, kemudian saya akan lebih mencari literatur atau lebih mencari ke arah bagaimana sih cara Mm-mm. mengajarkan teknik membaca dengan cepat dalam waktu yang singkat, kemudian Mm-mm. memberikan buku-buku baca, belajar baca tulis kepada anak-anak tersebut akan saya lakukan secara kontinu, Miss, kayaknya dan Mm-mm. konsisten. Iya. Terus saja saya akan lakukan Mm-mm. rencana-rencana tersebut tuh, pembimbingan-pembimbingan tersebut hingga Mm-mm. murid-murid saya itu dapat membaca dan menulis dengan lancar, Miss. Hebat banget nih Bu Nur nih. Baik, kalau Bu Nur tuh emang tipe guru yang semangat, semangat. Iya, Miss. Biar semoga rencananya berjalan dengan lancar ya Bu Nur ya. Terus menurut Bu Nur tindak lanjut ke depannya itu seperti apa? Ya saya sih berharap ya rencana yang akan saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Kemudian tindak lanjut Mm-mm. sayanya tuh ya yaitu Bu, saya harus memanggil, melakukan Mm-mm. komunikasi dengan orang tua anak-anak tersebut itu, Miss, yang belum lancar itu saya akan komunikasikan. Saya akan meminta izin kepada orang tua mereka bahwasanya nanti kalau misalkan anak-anaknya misalkan biasanya pulang jam 11 nih gitu, saya akan meminta izin bahwa pulangnya agak telat karena akan ada Ya. pembimbingan. Kemudian Mm-mm. saya melakukan kerjasama di rumah tuh, Miss. Kan Iya. walaupun di sekolah saja waktunya akan terbatas ya, Miss, ya. Sedangkan kalau di rumah Iya. itu kan waktunya relatif banyak Mm-mm. gitu. Saya Mm-mm. akan minta kerjasamanya sama orang tua untuk Mm-mm. meluangkan waktu terhadap anaknya di sela-sela kesibukan mereka gitu. Mm-mm. Bahwasanya perhatian atau pembimbingan kepada anak-anak mereka itu apalagi anak-anak kelas rendah ya, Miss, ya, itu sangat diperlukan Mm-mm. sekali buat orang Iya. tua. Jadi kalau misalkan anak-anak Iya. kelas rendah itu tidak dibimbing kan kasihan, dia barangkali Iya. belajarnya nggak fokus dan lain sebagainya. Saya juga Mm-mm. akan melaksanakan pembimbingan secara rutin, kemudian saya akan menambah koleksi dan untuk dibawa pulang, barangkali orang tuanya mau menambahkan atau koleksi mereka boleh gitu. Saya akan memberitahukan semua ini kepada orang tua mereka gitu, Miss, ya. Mm-mm.
Seperti itu, Iya. Miss. Iya betul. Jadi tanpa dukungan orang tua di rumah itu kita tuh ya kurang ini ya Bu ya. Jadi biar hasilnya optimal gitu ya. Jadi harus ada dukungan dari orang tua gitu ya. Betul. Ya semoga nantinya hasilnya sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu Nur ya. Gitu seperti itu. Ada lagi Bu Iya, Nur yang mau di ini iya, sampaikan? iya, amin. Saya sih berharap apa namanya ya, rencana-rencana tersebut dan komitmen tersebut tuh lancar gitu ya, Miss ya. Iya. Dengan harapan saya gitu. Ini terima kasih banyak ya Miss nih udah meluangkan waktunya untuk saya di sela-sela kesibukan Miss Vicky nih. Iya, Alhamdulillah sama-sama. Miss, saya merasa sekarang sedikit Mm-mm. tenang, Tenang gitu ya. rileks. Mm-mm. Tadinya saya kepikiran aja ini gimana ya, seharusnya setidaknya kan Mm-mm. mengganggu kegiatan, agak menghambat gitu kan dengan kegiatan Betul. pembelajaran gitu. Mm-mm. Tapi sekarang Iya. setelah saya sudah ngobrol-ngobrol sama Miss Vicky, perasaan Mm-mm. saya sedikit lega, Mm-mm. kemudian bebannya ya berkurang ya Miss. Iya betul, Benar-benar alhamdulillah ya kalau tenang. gitu ya Bu Nur ya, heeh, betul. Iya, Semoga ya ke depannya itu nggak ada permasalahan lagi ya Bu Nur ya. Kemudian anak-anaknya Ibu semuanya bisa lancar baca dan menulis gitu. Karena kan gurunya juga semangat, insya Allah ah, anak-anaknya juga pasti semangat gitu. Terus ada banyak usaha yang dilakukan Bu Nur gitu. Jadi insya Allah anak-anaknya lancar membaca dan menulis nanti di semester 2 nanti gitu. Amin ya amin. rabbal alamin. Iya, amin. Ini terima kasih banyak loh Miss Vicky ya. Mudah-mudahan Ya, rencana. Jadi saya udah ngobrol dengan Miss Vicky, pikiran saya tuh terbuka Miss Vicky. iya. Iya, ada ide seperti itu, didukung dan dikuatkan oleh Miss Vicky. Mudah-mudahan nanti Miss Vicky tidak kapok ya Miss, kalau suatu saat nanti saya ada perlu Insya ngobrol-ngobrol Allah lagi ya Miss ya. enggak. Boleh. Oke.